Jadi idol, mano berbulu, jago setting tipu-tipu, bikin tayangan, murtadin odong-odong. Sekarang di penjara, bandel gak ada kapoknya, janda bahenol disulap jadi idol. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Pauzang dan juga Saifuddin Ibrahim ya. Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang tetap menjadi DPO ya, daftar pencarian orang, oleh karena atau ternyata suaka yang mereka pinta itu ditolak kaum muslimin ya. Jadi Pauzang dengan si Saifuddin itu bohong kaum muslimin ya. Memang mereka ini adalah orang-orang yang berbohong, senang berbohong gitu ya. Para penghujat itu pembohong. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Mano berbulu, jago setting tipu-tipu, bikin tayangan, murtadin odong-odong. Sekarang di penjara, kagak ada kapoknya, janda bahenol disulap jadi idol. Mano berbulu, jago setting tipu-tipu, bikin tayangan, murtadin odong-odong. Sekarang di penjara, bandel gak ada kapoknya, janda bahenol disulap jadi idol. Nah rasain nasibmu kini, sudah dinasehati malah tinggi hati. Nah rasain sekarang di penjara, hukuman berat menanti di depan mata. Nah rasain nasibmu kini, sudah dinasehati malah tinggi hati. Nah rasain sekarang di penjara, hukuman berat menanti depan mata. Hukuman berat menanti depan mata. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pauzang ya, yang saya dapat berita bahwa Pauzang ini ya, dia ini adalah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan untuk saat ini ya. Jadi orang tanpa kewarganegaraan statusnya untuk saat ini. Di mana ya bahwa permohonan Pauzang kepada pemerintah Belanda agar diterima menjadi warga Belanda itu ditolak ya. Ini saya dapat kabarnya dari kubu sebelah. Jadi ya teman-teman mungkin sudah tahu bahwa banyak sebenarnya orang-orang yang memantau Pauzang ya, termasuk si Amin Wijaya yang selalu update ya tentang bagaimana status dari Pauzang, dan hal itu juga sudah diangkat oleh Wak Donat ya, sama Wak Donat yang menyatakan bahwa sekarang si Pauzang ini tidak punya warga negara. Oke. Apa nih? Nandar difitnah di Jung Hendro, Oten panik ya. Ya nggak ngerti lah saya. Oke, kita akan bahas dulu. Ini adalah pernyataan dari Wak Donat, teman-teman bisa lihat. Dia tulis ditolak permohonan kewarganegaraan Pauzang. Dia mulai kempot. Ya, dia mulai kempot ditulisnya. Oke, ini dari si Wak Donat. Kita dengarkan dulu ya. Jadi dia dapat infonya ini
dari, ya kalian tahu sendirilah yang paling suka mengikuti Paul Jang itu siapa. Kabar saya peroleh dari sumber yang kredibel. Oke, kita dengarkan dulu bentar. Tadi ketika saya di perjalanan, kawan-kawan, saya dapat telepon, ya, telepon dari seseorang yang nggak usah saya sebutkan namanya. Dia meminta saya mengumpulkan semua pendebat-pendebat Muslim, ya. Sebenarnya dia minta Hani Kristianto dan yang seperti jenisnya. Tapi karena saya tidak punya nomor teleponnya, saya nego. Saya bilang, bagaimana kalau hanya yang kutu kumpret? Kayak siapa misalnya, Pak? Katanya, ya kayak si Nandar, ya, si Nandar, si Aristo, si Palen dan sebagainya. Ya. Jadi saya berusaha mengumpulkan mereka, tapi baterai saya habis, kawan. Tapi untungnya sebelum saya mengumpulkan mereka, memang ada informasi apa, Pak? Saya bilang kan, ya ini masalah intelijen katanya, kawan, ya. Bahwa pengajuan kewarganegaraan Paul Zhang ditolak. Beda dengan Saifuddin, sekali mengajukan diterima. Paul Zhang ditolak, ya. Jadi dia mengajukan lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, maka dari itu kami mengumpulkan orang-orang itu tujuannya apa? Saya tanya, kenapa harus dikumpulkan, Pak? Ya karena Paul Zhang sudah gagal mengajukan. Jadi Paul Zhang sekarang berusaha membuat keributan. Dengan apa? Memaki-maki agama Islam. Jadi kalau kalian nonton video dia mengenai Yusuf Manobulu 2 kali itu, dia memakinya luar biasa hebat, kawannya. Tujuannya apa? Agar dia diancam untuk dipateni, dibunuh, ya. Sehingga kalau ada bunuh-membunuh itu kan dia bisa melapor untuk minta perlindungan. Semakin gencar dia ingin dicari, semakin gencar, maka kesempatan dia untuk menjadi warga negara asing itu kuat. Jadi mereka meminta sebaiknya dibiarkan saja dia, nggak usah ditanggapi, ya gitu, ya. Dan dia menggunakan gelarua juga. Cuman gelarua tidak mempan, tidak berkutik, ya. Ya orang pensiunan aja kok di situ, ya, bukan yang aktif. Kalau yang aktif oke. Ya. Jadi itulah permintaan dari beliau tadi. Saya sudah mendengarkan bagaimana kronologisnya. Sekarang Paul Zhang stres, maka dia membuatlah dia kuliah. Itu alasannya lagi, study. Ya. Katanya dia sudah selesai doktor, ya, dia ngambil kuliah lagi. Ya dia hanya itu aja lagi, kawan. Untuk memperpanjang masa tinggalnya di sana, dia berpikir keras. Coba lihat wajahnya Paul Zhang, ya. Akhir-akhir ini kalau tanpa pakai kacamata dia kayak orang stres. Maka dia menghujat agama Islam itu begitu keras, ya. Saya nggak ngerti apa isi kepalanya itu, kawan. Ya. Dan saya sebenarnya sudah bilang sama kawan-kawan Muslim, ya, sudahlah biarkan saja dia situ, kalian mau ngapain pun tidak ada guna. Kalau enggak kirim, kayak kata si Julius Setia, dia mau dikirimnya tukang apa, bedil. Tukang bedil namanya, kawan. Mau dibedil si Saifuddin, ya. Enggak usah, biarkan saja dia capek sendiri, kawan. Kalau enggak ada yang menanggapi dia, percayalah, dalam waktu yang enggak berapa lama lagi, Paul Zhang ditolak lagi pengajuan kewarganegaraannya. Maka yang terjadi adalah apa? Dia akan pulang ke Indonesia, mulak balging. Tapi itu infonya, semoga bernilai kebenaran tinggi, ya. Saya hanya dapat tadi pas di jalan, ya dari A1 lah, ya. Saya nggak usah sebutkan lembaganya apa, tapi mereka minta untuk dikumpulkan para apologet Muslim, ya, agar mereka tidak usah menanggapi Paul Zhang. Ya kalau menanggapi jangan ada kata-kata pateni, sniper, ya gitu, ya. Biarkan saja, katanya. Oke, ya, jadi saya rasa sudah cukup. Sisanya cuman maki-makian dari Wak Donat kepada si Paul Zhang, ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang teman-teman harus tahu, ya, harus tahu gitu, ya. Ya ujungnya saya juga yang kena gitu kan. Kalau Wak Donat ini tanpa fitnah saya 1 hari nggak bisa, dia gatal-gatal. Jadi nanti batuknya itu tambah parah, penyakitnya tambah parah kalau dia nggak fitnah saya. Untuk itu dia harus terus memfitnah saya, ya. Itu hal yang biasa. Dan ya teman-teman tahulah bagaimana kebencian dari Wak Donat kepada saya karena menggagalkan banyak skenario dia. Oke, di sini saya mau kasih tahu beberapa poin yang teman-teman harus tahu. Yang pertama, Saifuddin Ibrahim diterima di Amerika. Enggak, Saifuddin sama sekali nggak diterima di Amerika. Itu info A1. Ini bukan A1 lagi, ya.
AA1. Jadi Saifuddin belum diterima jadi warga Amerika. Jadi selama ini itu propaganda-propaganda yang dibuat oleh Saifuddin. Biar kalian tahu, itu propaganda yang dibuat oleh Saifuddin ya. Visa Saifuddin itu 5 tahun, bukan setahun. Jadi Saifuddin saat ke Amerika, itu visa dia 5 tahun, kawan-kawan. Jadi dia masih bisa tinggal di Amerika kurang lebih 3,5 tahun lagi. Ya, kurang lebih 3,5 tahun lagi dia masih bisa tinggal di Amerika, karena visanya 5 tahun. Jadi visa Saifuddin itu 5 tahun, ini udah info AA1 ya, super valid. Bukan A1 lagi, itu udah info super valid. Terus yang kedua, ya masalah si Paul Jang ini ya, permohonan suakanya ini, ya saya nggak tahu ini infonya A1 atau B1 atau D1 ya, saya nggak ada urusan. Tetapi teman-teman sudah dengar, ini infonya dari si Wak Donat. Ya, Wak Donat pun dengar dari orang-orang yang seperti biasa, yang istilahnya benar-benar memantau si Paul Jang ya, yang memang fokusnya itu melihat si Paul Jang. Jadi kalau dibilang permohonan suaka di Belanda itu sebenarnya seperti apa? Ya, jadi Eropa ini memang belakangan ini agak sensitif untuk permohonan suaka. Lantaran banyaknya permohonan-permohonan ya dari negara-negara lain, contohnya dari Afghanistan, dari Ukraina gitu. Itu membuat pemerintah Eropa ini memang kotanya itu dijaga benar. Ya, pemerintah Eropa itu benar-benar jaga, nggak sembarangan ngasih orang untuk jadi warga negaranya. Karena kan kalau kamu menerima seseorang jadi warga negara, artinya kamu masukin dia ke negara kamu gitu kan. Dia jadi warga kamu, dan kalau dia menimbulkan bahaya atau berbuat sesuatu yang nggak benar, maka negara akan ikut menanggung konsekuensinya. Jadi biasanya negara itu cukup sensitif. Apalagi sekarang banyak sekali ya permohonan warga negara, kewarganegaraan dari negara-negara yang berkonflik. Dan biasanya yang diutamakan ya negara-negara itu. Contohnya permohonan suaka dari orang-orang Ukraina, orang-orang Afghanistan, biasanya itu lebih diutamakan, ya, lebih diutamakan dibandingkan dengan orang-orang yang dari negara yang kayak Indonesia. Kecuali kamu itu spesialis. Belanda itu sama Jerman sama, ya, mereka tuh cukup menghargai orang-orang yang usianya produktif ya, artinya usianya masih muda dan punya skill. Contohnya adalah dokter, perawat, yaitu tukang ahli bor ya, terus yang bagian ngelas-ngelas, itu cukup dihargai di negara Eropa karena memang mereka kekurangan warga untuk pekerjaan tersebut. Tetapi kalau Paul Jang ini kan pekerjaannya apa? Pekerjaan Paul Jang ini pendeta, kawan-kawan. Ya, kerjaannya misionaris. Dan di Eropa sendiri juga misionaris itu udah berlebih-lebihan gitu. Udah over. Ya. Bahkan misionaris di Eropa itu udah pada ke Afrika, ke negara Asia ya. Saking di sana itu sudah istilahnya pekerjaannya nggak ada. Karena gereja di sana kan mulai ditinggalkan. Gereja A sama B ya karena udah sepi, ya udah mereka bergabung. Mereka gabung jadi satu gereja. Ya, gedungnya dijual. Kalian kan bisa lihat bahwa gereja di Eropa itu satu persatu dijual ya. Ada banyak yang diperjualbelikan, udah pindah tangan gitu. Ada yang jadi tempat ice skating, ada yang jadi teater, ada yang jadi perpustakaan, bahkan ada yang jadi bar. Ya. Dan juga jadi masjid tentunya. Ada beberapa yang jadi masjid juga. Jadi di Eropa itu mulai ditinggalkan sehingga pekerjaan pendeta itu di sana ya berlebih. Pendeta-pendeta itu banyak yang dikirim ke Afrika, ke Asia gitu kan. Nah, jadi kalau Paul Jang ditampung jadi warga Belanda, ya Belanda juga mikir gitu, untuk apa lagi pendeta? Kecuali Paul Jang ini dokter ya. Kalau dia ini seorang dokter muda mungkin. Ya, kalau dia dokter muda itu sangat cepat diterima. Terus usia Paul Jang juga bukan usia yang produktif. Kalau diterima jadi warga Belanda, dia berapa tahun cuma bisa nyumbang pajak? 6-7 tahun kerja, dapat pajak, ya. Dapat pajak dari Paul Jang, terus dia udah pensiun, nikmati fasilitas negara. Mereka nggak mau. Kecuali masih umur 21, 25, 23, itu mereka biasa cepat. Ya, biasanya seperti itu, kalau di Eropa saat ini ya. Itu informasi yang bisa saya bagikan. Dan sekali lagi, Paul Jang itu apakah benaran ditolak atau tidak, saya nggak tahu. Ya, ini bukan info A1 ya. Menurut saya ini bukan info A1, kalau menurut si Wak Donat A1 itu urusan dia. Tapi menurut saya, nah ini info yang saya nggak bisa pegang. Tapi kalau Saifuddin, visanya 5 tahun, itu A1, AA1, saya kasih double A-nya. Ya, saya kasih double. Jadi biar teman-teman tahu perbedaannya. Terus, bagaimana kalau seseorang itu permohonannya di-reject? Ya banyak caranya.
Contohnya dia perpanjang dengan menjadi mahasiswa seperti yang dibilang Wak Donat ya. Oh, dia jadi mahasiswa supaya bisa perpanjang. Ya bisa. Segala cara bisa dia lakukan. Tetapi paling terakhir, apakah Paul Jang akan kembali ke Indonesia? Saya rasa enggak. Jadi kalau kamu ditolak di Belanda, ya dia bisa pintak di negara lain. Masih banyak negara di dunia ini yang bisa kamu apply. Contohnya misalnya dia ke Hong Kong. Atau mungkin dia ke Korea Utara sekalian gitu kan. Oh ya sudahlah, di Belanda ditolak. Pindah kemana? Ke Korea Utara aja sekalian, minta di Korea Utara. Atau minta di negara lain, masih banyak. Ya, masih banyak istilahnya untuk coba-coba. Yang paling penting itu ya ujung-ujungnya uang. Ya, karena kalau kamu pindah dari satu negara ke negara lain kan itu biaya juga. Ya, kamu butuh beli tiket pesawat, kamu juga perlu biaya untuk memindahkan barang kamu gitu. Jadi dia masih bisa mencoba di banyak negara, ya. Dan ya itu kembali ke dia gitu. Saya rasa sisa umurnya masih cukup lah untuk mutar-mutar seluruh negara di dunia. Gitu ya. Saya dengar dokter Indonesia susah diterima kerja di Eropa. Lu jadi dokter susah. Tapi kalau lu fresh graduate, lu mau ngambil spesialis, mereka suka. Ya, jadi kalau dokter itu bukan dokter yang sudah jadi dokter di Indonesia, enggak, mereka nggak mau. Ya mohon maaf karena ya sekali lagi dokter di Indonesia memang cukup dianggap ini ya, cukup dianggap sebelah mata gitu. Jadi yang mereka butuhkan itu dokter yang baru tamat, tapi belum ambil spesialis. Biasanya pemerintah Eropa tuh kasih beasiswa, langsung dikontrak. Ada beberapa teman saya punya adik gitu, begitu tamat, ya langsung ditawari jadi warga sana, langsung teken itu beasiswa langsung dari pemerintah Jerman, ya pemerintah Austria langsung kasih, karena memang mereka membutuhkan itu. Terutama kan memang pertumbuhan penduduk di Eropa itu lagi minus. Ya, pertumbuhan Eropa itu minus. Jadi penduduk mereka itu akan menyusut. Itulah kenapa mereka terima imigran. Tetapi mereka maunya itu imigrannya juga ya pendatangnya ada pendatang yang bagus lah, yang istilahnya bisa kerja. Ya, jadi mereka suka yang masih muda gitu, yang istilahnya rajin, yang semangatnya tinggi, tinggal dikasih beasiswa, teken kontrak. Jadi nggak boleh begitu tamat nggak boleh pulang, ya nggak bisa pulang. Nah terus kalau masalah si Paul Jang sekali lagi saya bilang, ya dia masih bisa keliling, itu yang jadi masalah. Jadi jangan berpikir oh nanti dia akan pulang begitu di reject 2 kali atau 3 kali, enggak. Ya dia nggak mungkin mau pulang lah. Intinya Paul Jang itu nggak mungkin mau pulang. Dia pasti akan menggunakan segala cara untuk bisa ada di sana. Bahkan mungkin jadi pengungsi gelap juga jadi gitu. Ya jangan lupa gitu. Ada beberapa opsi. Ya ada beberapa opsi yang bisa dia ambil. Yang pertama mengulur waktu. Ya, terus kedua dia bisa pindah ke negara lain untuk mohon ulang di negara lain, ya. Atau yang ketiga jadi pengungsi gelap gitu. Jadi pengungsi gelap. Ya, jadi banyak pilihan. Yang paling penting adalah apa? Ya ujung-ujungnya duit. Harus kita akui ya. Selama kamu punya duit masih gampang. Apalagi kalau dia mohon ke negara-negara yang istilahnya secara ekonomi cukup rendah gitu. Biasanya kalau negara-negara yang ekonominya rendah kamu gampang dapat warga negaranya, yang penting kamu deposit. Ya, jadi kamu deposito uang kamu, misalnya untuk 20 tahun atau 10 tahun gitu. Negaranya akan pakai uang kamu untuk pembangunan, ya. Tapi kamu dikasih warga negara. Jadi misalnya contoh kamu disuruh, ya udah deposito, ya. Misalnya disuruh deposito 1 juta US dollar. Ya, misal 1 juta US dollar, contoh. Ya udah kamu deposit, uang itu nggak boleh kamu gunakan. Jadi deposito kamu tuh kamu nggak bisa pakai selama misalnya 15 tahun. Tapi kamu jadi warga sana. Nah, banyak negara-negara yang kasih fasilitas seperti itu. Ya, cuman si Paul Jang ini kan dia masih sok gaya. Dia masih pengennya tuh kan negara-negara yang istilahnya negara keren lah kayak Belanda, Jerman, ya, Prancis gitu-gitu. Ya, jadi itu yang terjadi dan inilah kebenaran yang harus saya sampaikan gitu ya. Oke, di sini ada Bu Josi Dewi. Assalamualaikum buat Bu Josi Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julius, Al Ayubi, dan juga para netizennya Julius ya. Jo, gue nggak lama-lama nih. Al Ayubi kemana Jo? Biasa kembang kempis dia. Oh, ini gue nggak lama-lama nih. Gue mau tidur lagi nih. Tadi gue di JCC. Gue bilang gue udah pamit sama Amir. Ya gue nggak lama-lama, ngantuk banget gue Jul. Gue baru pulang jam 2 pagi Jul. Habis makan di restoran temen gue. Enak banget makanannya. Udah jangan bahas makan. Lu makan enak, makan sendiri. Ya, dia bikin itu Jo, bikin apa? Udah fokus ke ini. Oh, oke.
Ya maklum netizen, nenek-nenek doyan makan kayak begini nih. Tuh, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Dosa dia tuh udah banyak sama Ibu Pertiwi, ya, pengkhianat bangsa, ya. Terus dia kan bukannya dia udah dapet red notice ya? Si Paul Jang. Udah kena red notice kan? Enggak. Interpol nggak mau keluarkan. Interpol nggak mau keluarkan. Iya. Oh. Well, dia akan kena batunya eventually. Karena segala sesuatu yang dimulai dengan niat yang tidak baik itu nggak akan berhasil, men. Mungkin butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Eventually, sebenarnya ada yang paling gampang Jul supaya dia dapat warga negara. Cuman dia punya istri sih. Dia kawin sama warga lokal. Ya, saya juga mau ngomong itu. Kalau dia mau paling gampang ya dia ceraikan istrinya, kawin sama warga lokal, istrinya juga kawin sama warga lokal, atau enggak ya kontrak gitu kan, bayarin orang untuk tapi enggak. Tapi kalau misalnya ketahuan lebih parah lagi, Ju. Iya, kalau ketahuan. Kalau ketahuan misalnya kan dia gini, oh ya pura-pura, cuman emang ada cewek bule mau sama dia. Batangnya kecil sama kulup kayak gitu kagak doyan. Aduh. Si Paul Jong udah perutnya gendut, itu tuelnya tuh kecil. Jong. Cewek bule gak doyan sama lu. Iya kan? Ya, biasanya cari orang Asia lah. Cari orang Asia. Dia kan banyak orang-orang yang ada di tim dia itu ya, yang tinggal di luar. Ya elah Jul, mereka cewek-ceweknya juga punya selera kali Jul. Ya, enggak, ini saya bilang pengikut dia. Iya kali, iya pengikut dia. Ya, kalau dia punya pengikut, kalau enggak? Banyak itu lihat tuh di live chat dia, pengikut dia banyak. Iya pengikut dia mungkin di Indonesia yang noten-noten yang sebenarnya Kristen yang di dunia nyata pura-pura baik sama Muslim, tapi sebenarnya hatinya busuk pengen iniin. Iya kan? Pura-pura baik sama teman Muslimnya, tetangga Muslimnya, padahal hatinya busuk, tapi nggak berani kalau di dunia nyata. Beraninya cuma di live chat. Pengikutnya yang di live chat nih, ada ya pengikutnya dia. Banyak tuh pelernya kecil. Bule juga nggak mau. Iya kan? Kalau gitu bacanya kayak gitu. Gini pula. Istighfar, Bu. Gue cuma mau ngeledekin tuh itu apa? Fansnya dia tuh. Ya, cewek bule juga nggak mau kali, orang Belanda juga cewek-ceweknya kali. Katanya apes banget gue. Digoyang sama orang kayak gini. Kacau ya. Ya, itu sebenarnya satu-satunya cara yang paling ampuh. Ya karena dia udah punya istri aja gitu kan. Kalau kawin sama ini udah pasti diterima, udah pasti diterima keluarga negaraannya. Lu cari aja cewek, lu bayar gitu, lu ceraiin bini lu pura-pura, lu bayar, udah dapet lu warga negara. Ya kan? Udah gitu aja deh Jul, gue ngantuk banget Jul, gue pamit deh Jul. Sumpah Jul, ngantuk banget. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aku mau tanya. Bu Josi, itu memang permohonan suaka ke Amerika sekarang 5 tahun semua ya? Gue juga nggak tahu tuh Jul. Setahu gue bukan suaka, setahu gue Jul. Permohonan visa, sorry. Permohonan visa. Nah itu dia, kalau gue kan zaman dulu Jul. Kalau zaman dulu lu masa nggak ada yang datang ke Amerika dalam waktu setahun 2 tahun ini? Oh iya, gue nggak pernah nanya Jul. Gue orang kayak gitu nggak pernah nanya. Mereka datang ke Amerika ya. Gue nggak pernah nanya, lu dapat paspor berapa, mana lah gue pernah nanya. Yang gue tanya, lu bawa apa ya? Bawa ikan asin, bawa rokok kretek, gitu Jul. Oh, netizen, lupa Bu Josi. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Allahu Akbar. Jul, gue tidur dulu ya Jul. Gue ngantuk banget Jul, sumpah Jul. Gue udah pamit sama Amir JCC. Gue nongkrong di sini kata Amir, wah Bu Josi nih ngebohong nih nenek atu-atu. Gue cuman menghargai lu kasih gue StreamYard. Gue sebenarnya sumpah Jul, sumpah gue nggak bohong, gue ngantuk banget ya. Assalamualaikum semuanya ya. Oke, makasih ya. Jadi itu bukan kuasa ya, itu karena jago menghujat teman-teman ya. Jadi kalau dibilang Paul Jang itu bisa di sana ya karena dia salah satu penghujat yang luar biasa. Dan harus kita akui si Jong ini ya, si Babi Jong ini dia punya leadership ya, dibandingkan dengan polemikus yang lain. Ya, dia salah satu kemampuannya dia punya leadership sehingga dia bisa
ya istilahnya membuat pasukan polemikus ya. Kita bisa lihat kan banyak tuh pasukan polemikus yang berasal dari si Babi Jonge ini. Ya, itulah yang membuat dia tuh termasuk sangat cepat untuk mengumpulkan donasi. Dan sekali lagi ya, berat sih kalau dia pulang Indonesia kecuali dia udah benar-benar tuh nggak punya uang. Ya, kalau dia nggak punya uang mungkin gitu, ujung-ujungnya dia bisa dipulangkan. Tapi selama dia punya uang, nah ini agak susah teman-teman. Ya, selama dia punya uang, masih ada itu pendukung-pendukung fanatik dia, itu berat. Ya, ini termasuk saya harus kasih tahu gitu. Ya, saya harus kasih tahu realita yang terjadi karena saya cukup lama ya mengikuti Paul Jang ini, jadi saya cukup tahu beberapa orang yang ada di dalam dia dan memang secara pendanaan mereka kuat. Ya, jadi selama yang donatur-donaturnya ini istilahnya masih tunduk ya, masih ikut kepada Paul Jang, ya mereka akan support gitu. Ya mereka akan support. Jadi ini yang agak susah. Inilah yang membuat PR kita tuh makin berat karena yang kita hadapi ini bukan kelompok yang asal-asal hajar gitu, enggak. Ya, penghujat ini benar-benar di backup dengan luar biasa gitu. Jadi memang mereka itu punya yang bagian support dana, bagian propaganda, bagian nanti untuk bawa kabur mereka gitu. Ya, semua banyak gitu. Jadi ini yang susah kita lawan. Berbeda dengan Saifuddin ya. Saifuddin itu lingkungannya lebih kecil. Orang-orangnya cuma itu-itu aja. Ya. Lingkungannya Saifuddin lebih kecil dan yang nolongin dia ya cuma sekelompok orang itu saja. Nah, dan kita belum lihat lah apakah Saifuddin ini dia akan apply atau tidak ya. Karena dia punya visa 5 tahun, dia masih punya waktu 3,5 tahun lagi. Ya, dia masih punya 3,5 tahun lagi antara dia merasa bahwa berita dia di Indonesia sudah mulai mereda, atau kedua ya dia mohon jadi warga Amerika, atau yang ketiga ya mungkin dia akan ya meninggal ya, akan meninggal atau apa kita nggak tahu. Tapi ada salah satu cara yang lebih gampang lagi untuk Saifuddin ya nikah gitu. Nah inilah yang kenapa dia kemarin itu kan ngebet ya. Yang ketahuan ya, yang dia live kan, terus dia hapus live-nya, kan ada Saifuddin dia terlanjur bocor, terus karena dia sadar udah bocor dia hapus. Jadi Saifuddin itu kan ada rencana menikah. Ya saya rasa teman-teman di sini tahu ya, Saifuddin punya rencana menikah di Amerika, tujuannya apa? Supaya bisa dapat warga Amerika. Ya, jadi cara paling gampang adalah dengan menikahi orang di Amerika. Udah itu paling gampang. Ya. Itu udah paling gampang. Oke, mungkin silakan. Nah, demikian dari kamu Muslimin ya, yang dimana ternyata Paul Jang CS dan juga Saifuddin Ibrahim itu belum mendapatkan suaka ya, mereka berbohong ya, ternyata 5 tahun visanya itu. Nanti kalau sudah 5 tahun usai ya sudah ya, macam Saifuddin Ibrahim tetap mati di sana. Kenapa? Karena Saifuddin Ibrahim sudah tua ya. Untuk 5 tahun ke depan itu Saifuddin sudah tidak produktif lagi dan sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dan seperti Paul Jang itu ya, berjalan saja dia sudah ngos-ngosan ya, apalagi untuk kedepannya dia ini pasti akan ya membusuk di negeri orang, dan pada akhirnya dia entah tidak akan dikuburkan bangkainya. Paling dicampakkan ke semak-semak ya, jadi makanan burung bangkai gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ruby di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير